Kalau ngomongin semangat belajar sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi kita itu ngomongin tentang konsep motivasi. Jadi di video ini saya bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar kamu bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya saya mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, misalnya gerakin tangan doang, makan dan minum, sampai ke perilaku kompleks, misalnya belajar atau bekerja. Terus dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan, sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita itu melakukan sesuatu cuma karena dua alasan berdasarkan teori tersebut. Contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan. Bagi saya misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung, ya ini malasnya minta ampun sih. Terus minum obat, mengangkat jemuran, antar jemput adik dan lain-lain sebagainya. Nah, di sisi lain, contoh, hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagiku adalah traveling, hunting, foto, kencan, main gitar, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk mendapatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang. Tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, karena menurut mereka belajar itu menyenangkan, tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang kamu harus tahu, ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasannya lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi mungkin dari penderitaan. Kalau kamu enggak semangat belajar, mungkin buatmu belajar adalah menghindari penderitaan. Kamu sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa kamu enggak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja kamu belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini jugalah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kamu belajar untuk menghindari penderitaan, ya kamu menganggap bahwa kamu harus belajar. Sedangkan kalau kamu belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya kamu belajar karena kamu mau belajar, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika kamu belajar karena memang kamu mau daripada kamu harus. Karena kamu enggak terpaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin kamu jadi enggak ikhlas, dan kamu pun akhirnya capek, lalu belajarnya jadi enggak efektif, sampai akhirnya kamu pun bingung. Kenapa sih kerja kerasmu selama ini masih kalah sama orang lain? Dan hal ini bisa jadi karena kamu enggak having fun. Makanya belajar berasa jadi beban buatmu, ya kalau itu sih selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya. Well, sekian video dari saya, jangan lupa cek video part 2 untuk mengubah motivasimu tentang belajar. Salam hangat.